Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada forum bedah kafah kali ini dengan judul Pembatasan Kelahiran Bukan Solusi Kemiskinan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membedah kafah ya tentang sebuah isu yang menyentuh langsung aspek sosial, ekonomi bahkan moral di tengah masyarakat. Rencana pemberlakuan syarat vasektomi bagi warga miskin penerima bansos di Jawa Barat. Isu ini memantik polemik besar karena menyentuh ranah hak asasi manusia, nilai-nilai agama, dan tentu saja cara pandang negara terhadap rakyatnya, terutama yang hidup dalam kemiskinan. Nah, pertanyaannya, benarkah solusi kemiskinan adalah dengan membatasi kelahiran, atau justru ini cerminan dari kegagalan sistem yang menjamin kesejahteraan rakyat? Nah, untuk membahasnya hadir bersama kami Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haikal. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana ini, Bung? Alhamdulillah, sehat, Wah, harus sehat, harus harus sehat. sehat ya. Tagline kita Bung harus Haikal sehat sehat ya. ya? Oke, Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. oke. Monggo, Bung Yuwana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bung Haikal. Pemirsa channel TV yang budiman, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Robi syurah li sodri wa yasir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Iwani Fidin rahmatullahi alaikum, para pemirsa channel TV yang budiman, Bung Hekal yang sedang sehat, yang berbahagia ya. Kita memang miris ya membaca berita akhir-akhir ini. Di antaranya adalah tadi yang Bung Hekal singgung yang menjadi topik bedah kafah pada pekan ini, yaitu statement Gubernur Jawa Barat yang Pak Deddy Mulyadi yang ingin memberikan batasan kelahiran ya untuk solusi kemiskinan. Itu sangat-sangat menyedihkan. Makanya kemudian kita bedah pada channel TV kali ini, Kafah edisi pekan ini pembatasan kelahiran bukan solusi kemiskinan. Ada 4 topik yang saya rumuskan dari Kafah edisi 392 ya, eh, Jumat kemarin. Yang pertama, vasektomi sebagai syarat bansos itu ditolak di mana-mana. Terus kemudian vasektomi dan kebiri hukumnya haram. Kemudian merencanakan kelahiran bukan pembatasan. Jadi yang dibolehkan dalam Islam merencanakan kelahiran. Kalau membatasi kelahiran tidak boleh. Dan terakhir, solusi tuntas kemiskinan. Nah, Iwani Filah rahmatullahi alaikum. Vasektomi sebagai syarat bansos itu ditolak di mana-mana. Kita tahu memang Gubernur Jawa Barat ya Pak Deddy Mulyadi itu berencana menjadikan vasektomi itu syarat mendapatkan bansos untuk warga miskin di Jawa Barat. Alasannya karena mayoritas warga miskin itu memiliki lebih dari 2 anak. Nah, namun rencana itu mendapat penentangan dan kritikan yang tajam, yang keras dari berbagai pihak ya seperti Komnas HAM dan MUI. Makanya kemudian Gubernur Jawa Barat ya Pak Deddy memberikan klarifikasi terkait rencana apa rencana pemberian bansos tadi dengan syarat eh, program KB ya, program KB. Jadi tidak tidak harus vasektomi, bisa dengan metode KB yang lainnya, bisa IUD, bisa juga kondom atau yang lain. Jadi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat katanya begitu. Itu yang yang fleksibel sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum. Sebetulnya vasektomi dan kebiri itu dalam Islam hukumnya haram. Jadi vasektomi itu memutus saluran sperma menyebabkan kemandulan permanen. Islam melarang tindakan kebiri dan vasektomi ini berdasarkan hadis dan fatwa ulama. Jadi
eh, Islam mendorong pernikahan dan keturunan itu justru malah untuk memperbanyak memperbanyak anak, untuk memperbanyak keturunan, memperbanyak umat. Kalau kita lihat di dunia medis, memang ada dua prosedur penghentian kemampuan reproduksi kaum pria, ya, yaitu kebiri dan vasektomi itu. Keduanya punya kesamaan, yaitu sama-sama menjadikan laki-laki itu mandul, tidak bisa reproduksi. Akibatnya, karena mandul dia tidak bisa mengeluarkan sperma, ya, sehingga tidak bisa membuahi sel telur perempuan itu. Hanya kalau kebiri itu yang mengangkat testis, ya, pengangkatan testis. Kalau vasektomi itu memutus jalur spermanya saja dengan mengganggu vas difference, ya, saluran panjang yang itu yang apa yang menghubungkan epididymis dengan saluran kemih, ya. Terus fungsinya yang untuk menyalurkan sel-sel sperma itu jadi terganggu karena di vasektomi itu. Jadi memang seorang laki-laki setelah divasektomi apa tetap bisa melakukan hubungan badan tapi tidak bisa menghamili istrinya. Gitu. Ya, baik vasektomi maupun pubiri dua-duanya haram, ya. Kedua-duanya dalam sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, kami dulu berperang bersama Rasulullah SAW, sedangkan bersama kami tidak ada kaum perempuan. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami melakukan kebiri boleh nggak? Tidak boleh. Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Sementara Rasulullah satu sisi justru malah justru malah menyarankan agar punya banyak anak, ya, mendorong banyak keturunan sebagai ajaran Islam. Tazawwaju tazawwaju alwaluda ini maka sirul anbiya yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang, wanita yang subur. Wanita yang subur itu wanita yang berpotensi memiliki banyak anak. Tuh. Karena Rasulullah nanti di hari akhir itu akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat yang mengikuti Rasulullah SAW di hari kiamat. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian ulama juga menyebutkan larangan bagi pasangan suami istri yang bersepakat untuk tidak memiliki vasektomi atau tubektomi, ya, merusak kemampuan reproduksi manusia. Enggak boleh itu. Imam Imad, ya, bin Yunus pernah ditanya tentang pasangan suami istri yang merdeka, bukan budak, yang sama-sama setuju untuk itu. Memang kalau vasektomi itu, ya, setelah operasi, ya, itu bisa disambung kembali apa kan apa salurannya tadi itu, saluran sel sperma. Tapi dia kalau sudah vasektomi, ya, tentu kembalinya tidak akan bisa sempurna, kan? Kenapa? Karena sudah melalui proses proses operasi tadi itu. Sehingga tetap saja peluang suami untuk bisa menghamil istri itu sudah tidak bisa. Tidak bisa. Selain juga harganya mahal itu, Bung Hekal. Jadi harganya vasektomi itu mahal, operasi itu juga mahal. Nah, Iwan Filah rahmatullahi alaikum, para pemirsa channel TV yang budiman, Islam itu menata kehidupan ini dengan mengizinkan merencanakan kelahiran, bukan membatasi, ya. Itu. Jadi Islam membedakan antara pembatasan kelahiran tahdidun nasl yang haram. Kalau tahdidun nasl itu haram, tapi kalau pengaturan kelahiran, ya, atau merencanakan kelahiran, tanzimun nasl itu dibolehkan. Itu. Karena memang ibu-ibu perlu ada pemulihan, perawatan anak, termasuk untuk kesejahteraan keluarga. Itu melalui metode misalnya azl, ya, senggama terputus itu. Terus kemudian pakai alat kontrasepsi tadi yang saya sebutkan, pakai IUD, pakai kondom, ya, spiral itu boleh selama tidak memudorotkan, ya. Tapi tetap yang memutuskan harus keluarga, suami atau istri, bukan bukan paksaan dari negara. Itu bukan paksaan. Kalau kalau gubernur tadi kan
representasi dari negara. Itu nggak boleh. Apalagi kemudian menganggap banyak anak itu justru malah mendatangkan kemiskinan. Salah, banyak anak itu banyak rezeki. Kepala apa gubernur begitu ya. Itu. Nah, pembatasan kelahiran itu bukan solusi kemiskinan. Ya, pembatasan kelahiran itu yang berdampak pada kemiskinan itu teorinya Robert T. Malthus ya, teorinya apa filosof Inggris ya, ekonom Inggris ya. Sudah beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang silam. Menurut Malthus itu pertumbuhan populasi cenderung melampaui pertumbuhan produksi pangan, sehingga dikhawatirkan adanya kelaparan, penyakit, dan kematian melanda umat manusia. Padahal teori ini sama sekali tidak pernah terbukti. Ya, kenapa? Karena kemiskinan itu penyebabnya adalah distribusi ekonomi yang tidak merata karena kapitalisme yang diterapkan di tengah-tengah manusia. Itu misalnya mengakibatkan ketimpangan ya segelintir orang menguasai aset nasional dan mengeksploitasi sumber daya alam oleh asing itu jelas sekali. Masa satu populasi manusia menguasai lebih dari 50% sumber daya alam itu kan di mana letak keadilannya? Dan itu justru malah yang menjadikan sumber atau sebab dari kemiskinan itu. Tuh, padahal bagi Muslim kan punya keyakinan bahwa sistem ekonomi yang adil itu pasti menjamin distribusi kekayaan secara merata. Bahkan keimanan kita, keyakinan kita, setiap makhluk bernyawa di muka bumi ini telah mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ya melainkan sudah Allah berikan rezekinya ya. Allah Maha mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ya, di kitab yang nyata. Bahkan memang dulu ya orang-orang Arab jahiliyah itu takut miskin sehingga mereka eh, apa mereka mengurangi anak mereka ya dengan dibunuh misalnya kan kan kisah kisahnya menarik sekali anak terutama anak perempuan itu dibunuh lahir dari rahim ibunya begitu ketahuan perempuan langsung dibunuh itu, itu tergambar di Quran surah Al-Isra ayat 31 wala taqtulu auladakum khasyata imlak janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin nahnu narzuquhum wa iyyakum sesungguhnya kamilah Allah kamilah Allah SWT yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Inaqatlahum kana khita'an kabiro. Karena sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Jadi penyebab kemiskinan ya tadi penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang batil dan merusak itu. Dalam sistem kapitalisme itu terjadi penguasaan kekayaan negara oleh segelintir orang saja. Akibatnya muncul ketimpangan itu. Di dalam Islam tidak akan terjadi ketimpangan itu. Itu kenapa? Karena keadilan Islam, pola distribusi yang merata, sumber daya alam sebagai kepemilikan umum dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi syariah menjamin jaminan sosial, lapangan kerja dan perlindungan bagi keluarga tanpa harus membatasi kelahiran. Itu beda dengan kapitalisme. Ya, di kapitalisme itu penumpukan kekayaan pada segelintir orang ya. Dan ini pasti menyebabkan roda ekonomi tidak berputar. Kenapa? Karena berat sebelah itu. Akibatnya daya beli menurun ya, usaha lesu, bahkan bangkrut ya, pengangguran bertambah, warga kesulitan mengakses pendidikan dan angka kemiskinan pun juga bertambah. Itu yang biasa dikenal dengan lingkaran setan kemiskinan yang dihasilkan oleh penerapan sistem kapitalisme itu. Nah, ironisnya warga miskin justru disalahkan karena menikah dan punya anak. Apalagi punya anak banyak. Itu kan gitu logikanya Pak Deddy, Gubernur Jawa Barat itu. Kan aneh itu.
Pada saat yang sama negara tidak banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara malah lebih berpihak pada kapitalis, pada oligarki kan. Nauzubillah ya sudah cukup bukti ya Bung Hekal. Bukti itu sudah sangat kasat mata. Bisa kita lihat bersama. Pemirsa channel TV juga bisa googling ya. Bahwa penyebab kemiskinan dan kesengsaraan umat hari ini itu ya kapitalisme. Maka dari itu saatnya kita mengubur ideologi batil tersebut, mengubur kapitalisme itu, menggantinya dengan Islam. Ya, karena Islamlah satu-satunya ideologi yang hak dan paripurna. Islam adalah sistem kehidupan yang memberikan solusi terbaik untuk umat manusia. Itu. Begitu, Bung Hekal. Wallahu alam biswab. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bung Hekal. Oke, baik, Alhamdulillah. Penjelasan yang sangat luar biasa ya tentang eh, kabar yang baru-baru saja ini mengenai vasektomi dan kebiri ini ya. Jadi memang dalam Islam itu sendiri merencanakan kelahiran itu boleh, tapi membatasinya lah yang tidak boleh. Nah, salah satunya yang tidak boleh cara pembatasannya adalah melalui vasektomi dan kebiri. Nah, itu hukumnya haram. Mencarakan vasektomi untuk bansos ya adalah kebijakan yang zalim ya. Tentunya bertentangan dengan syariat Islam gitu. Islam mengharamkan segala bentuk upaya permanen yang memandulkan, ya, termasuk vasektomi dan kebiri tadi. Islam memang membolehkan perencanaan kelahiran, namun bukan dengan cara-cara yang merusak fungsi reproduksi atau memaksakan kehendak negara kepada rakyat. Nah, tuduhan bahwa banyak anak menjadi penyebab kemiskinan itu keliru. Akar masalah kemiskinan justru terletak pada sistem saat ini, yaitu sistem kapitalisme yang menumpuk kekayaan pada segelintir orang dan memiskinkan mayoritas masyarakat. Solusi hakiki hanya akan terwujud dengan diterapkannya sistem Islam yang secara menyeluruh dan dalam sistem Daulah Khilafah al-Islam. Baik, begitu Bung. Mungkin sampai segini ada tambahan atau mungkin sekalian closing statement. Monggo Bung Yana. Ya, terima kasih ya Bung Hekal dan pemirsa channel TV yang budiman. Jadi memang kita harus menyadari betul kondisi kita di akhir zaman ini memang fitnah betul-betul bisa datang dari mana saja, termasuk dari penguasa yang tidak memahami tugas dan amanahnya. Karena itulah kita tidak boleh berputus asa ya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala karena kita punya keimanan. Saya nukilkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. La tai asu mir rizki ma tahazzazat ru'usukuma fa inal insana taliduhu ummuhu ahmaru laisa alaikis rotun sumayutihi lahu wa yarzukuhu. Janganlah kalian berdua berputus asa dari rezeki selama kepala kalian berdua masih dapat digerakkan. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bayi merah, tanpa mengenakan apapun. Kemudian Allah memberi dia karunia dan rezeki. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bung Haikal. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Bung Yona. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya yang semoga bisa membuka insight baru dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Nah, pemirsa bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian ya pembahasan bedah kafah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share seluas-luasnya serta subscribe agar tidak ketinggalan info-info atau kabar-kabar menarik dari kami. Nah, saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host pamit undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.